Halo, perkenalkan nama saya Vigo Abednego, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan saya prodi Ilmu Komunikasi. Saya sendiri angkatan 21. Perkenalkan, namaku Maria Angelina da Costa, biasa dipanggil Maria atau Mandos. Aku Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2019. Oke, halo, nama saya Alvin Hermanto, biasa dipanggil Alvin. Saya dari Fakultas Teknobiologi dengan prodi Biologi dan dari angkatan 2018. Hai, aku Keisha, Fakultas Fisip, Prodi Sosiologi Angkatan 19. Halo, perkenalkan, namaku Gregorius Philip Gustavernomo, bisa dipanggil Gustaf. Aku dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Angkatan 2019. Halo, perkenalkan nama saya Wulandari, mahasiswa Sosiologi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, sosiologi yang saya ketahui ya karena saya juga dulu SMA-nya jurusan IPS ya kan, ilmu pengetahuan sosial, jadi saya agak sedikit tahu. Jadi waktu saya SMA itu saya belajar tentang fenomena-fenomena dalam kemasyarakatan, bagaimana cara masyarakat itu bersosialisasi, mau individu dengan individu, individu kelompok ataupun kelompok dan kelompok, dan cara menelitinya. Tahu, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial di masyarakat. Kalau secara garis besar itu sosiologi itu saya tahunya ilmu yang mempelajari kehidupan sosial masyarakat dan interaksi manusia terhadap lingkungan masyarakat secara garis besar. Menurutku sosiologi itu secara generalnya kalau kata orang-orang itu belajar tentang manusianya. Hubungannya gimana, hubungan masyarakatnya. Kalau secara aku pribadinya ternyata nggak sepermukaan itu loh. Jadi kayak lebih dalam lagi, kayak kita ngelihat dari banyak pandangan. Sosiologi itu, kalau menurutku ya, sosiologi itu kayak ya namanya juga sosius dan logos gitu loh. Jadi sosius kan tentang hubungan dengan masyarakat gitu loh. Logos itu ya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari masyarakat. Apa yang ingin dipelajari ya bagaimana interaksi yang ada dalam masyarakat itu, bagaimana masyarakat itu mencoba untuk mencerna, mencari makna dari interaksi itu, dan apa aja sih berbagai hal yang kira-kira bisa yang ada gitu loh di dalam masyarakat. Itu sih menurutku. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, ya, tentang kehidupan sosial masyarakat. Enggak terlepas dari masyarakat sendiri, tapi juga individu juga. Cuman yang menjadi pembedaan dengan psikologi itu, kalau psikologi itu kan tentang psikis manusia. Nah, kalau sosiologi itu tentang kehidupan sosial manusia. Oke kak, mungkin kalau di SMA ya belajarnya masih banyak materi, masih tentang basic-basic lah ya, dan belajarnya juga belum terlalu dalam. Nah, di kuliah itu mungkin sudah lebih dalam lagi, mungkin ada prakteknya dan bagaimana cara dosen mengajar mahasiswanya untuk meneliti secara langsung dalam kemasyarakatan. Kalau menurut aku sih nggak ada bedanya. Cuman kalau di SMA itu cuman permukaannya aja yang dipelajari. Tapi kalau di kuliah itu belajar lebih dalam lagi teori-teorinya. Gitu. Kalau yang itu saya kurang tahu karena selama SMA saya ngambil jurusan IPA, jadi kurang tahu. Kebetulan SMA-nya aku jurusan IPS dan di sekolah itu kita lebih banyak ngomongin teori. Jadi ujiannya pun kayak cuman opsional doang. Tapi ternyata pas masuk kuliah itu serumit itu, nggak cuman teorinya doang. Jadi kita juga banyak praktek-praktek ternyata, kayak
yang nggak aku expect ya, itu tuh kita ternyata juga belajar bisnis, media, terus juga ada statistik. Jadi kalau orang-orang bilang sosiologi tuh nggak ada hitungan, aku mau masuk sosiologi karena nggak ngitung-ngitung dan cuman menghafal, itu tuh nggak. Jadi ternyata banyak juga hitung-hitung. Beda banget sosiologi SMA tuh kita cuman kayak belajar textbook gitu loh, textbook cuman belajar ya kayak misalkan tindakan-tindakan yang kalau misalkan tindakan-tindakan yang ya hal-hal biasa gitu, dan juga kadang normatif gitu. Jadi yang apa yang ada dalam buku ya kita pelajari, tetapi kalau kuliah ini kalau menurutku lebih kita lebih melihat secara lebih dalam gitu loh, apa yang ada dalam masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat, dan bagaimana kita tuh kenal gitu masyarakat secara mendalam, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka kalau bahasa rumitnya memproduksi budaya-budaya yang mereka hasilkan sendiri gitu loh. Dan juga kita mau nggak mau ya harus berkenalan langsung dengan filsafat, karena filsafat juga salah satu hal kunci, pokok, patokan, dan landasan seseorang yang mau berkecimpung sih ke ilmu sosial itu untuk ya sebagai landasan pedoman kita untuk ya mengenali apa yang terjadi di sekitar kita. Dan menurutku sosiologi di kuliah itu lebih banyak bagaimana kita tuh aplikasinya gitu, nggak hanya ya kita belajar teori, tetapi juga bagaimana nanti penerapannya, apakah nanti pengaplikasiannya kita mau meneliti masyarakat seperti apa. Jadi ya pada akhirnya sosiologi yang di kuliah itu nggak terlalu normatif ya, malah kita tuh menjauhi betul apa yang namanya normatif, karena ya balik lagi sosiologi itu ingin mencari apa yang terjadi di masyarakat, bukan apa yang seharusnya ada di masyarakat gitu sih menurutku. Nah, kebetulan waktu SMA itu saya IPA. Jadinya saya nggak tahu waktu SMA itu sosiologinya itu bagaimana. Tapi dari yang saya dengar dari teman-teman yang lain itu beda. Karena kan mungkin di SMA itu hanya di lapisan luar mengenal tentang sosiologi itu apa, terus teori-teorinya itu cuman lapisan luar. Tapi ketika di kuliah itu lebih mendalami lagi, lebih kritis lagi tentang kehidupan bermasyarakat itu bagaimana, terus tindakan sosial masyarakat itu kira-kira dipengaruhi oleh apa, motivasi seseorang itu apa. Jadi memang lebih diperdalam lagi di bangku kuliah. Esos, Kak, sarjana sosial. Esos. Estos ya, terus setahu saya sih sarjana sosiologi. Gelar sarjana sosiologi itu S.Sos. Setahuku sih ESOS, sarjana sosial itu sih. ESOS, sarjana sosial. Oke, paling basicnya bisa jadi guru di SMA setelah dia lulus, atau dosen di kampus, bisa juga dia jadi humas, atau juga peneliti di kemasyarakatan, mungkin di organisasi mungkin. Bisa, menurut aku bisa jadi peneliti, bisa jadi guru, bisa jadi jurnalis, reporter juga. Setahu saya biasanya lebih ke hubungan relasi ke masyarakat, jadi lebih ke public relation, kayak personalia gitu, atau analis. Untuk lulusan sosiologi, nah ini juga ternyata seluas itu. Kayak aku dulu mikirnya lulusan sosiologi itu cuma bisa jadi guru atau enggak dosen, atau enggak di lembaga swadaya masyarakat. Ternyata hebatnya anak-anak sosiologi itu bisa ke semua bidang. Jadi perbankan bisa, jadi peneliti itu bisa, jadi banyak deh. Kalau searching mungkin emang dikit ya, tapi ternyata banyak. HR bisa, semuanya bisa.
mungkin karena hubungannya interaksi dengan masyarakat jadi banyak ya. Yang pertama dalam pikiranku sih analis masyarakat ya, entah itu peneliti, entah itu nanti jadi dosen. Tapi juga bisa juga karena sosiologi kan nggak hanya belajar masyarakat dari segi kita mewawancara terus kita observasi, tapi juga kita bisa menghitung. Contohnya kayak ya nanti kita jadi salah satu anggota dari lembaga survei, atau misalkan nanti bisa juga jadi jurnalis teman-teman. Jadi nggak melulu harus dosen dan sebagainya macam. Bahkan pun kita juga jadi pengusaha karena kita sudah kalau di sosiologi itu sudah belajar bagaimana menjadikan diri kita tuh dalam tanda kutip bisa serasi gitu dengan masyarakat, dan mungkin bisnis yang akan dihasilkan oleh lulusan sosiologi juga nantinya ya diharapkan bisa lebih merakyat ya gitu sih menurutku. Kalau menurut saya bisa jadi apa aja sih, karena gini, ketika kita berkuliah di sosiologi, di prodi sosiologi itu kita mempelajari semuanya. Contohnya itu kita belajar sosiologi bisnis, sosiologi media, sosiologi budaya, mungkin sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi gender, dan semuanya. Jadi memang kita belajar semua dan kita bisa masuk ke semua bidang ya. Tidak terlepas juga dari bidang teknologi, karena kan dalam bisnis atau perusahaan teknologi pun itu kan ada kehidupan sosial manusia. Jadi kita juga bisa masuk di sana. Kita bisa jadi konsultan, kita bisa jadi penasehat, kita bisa jadi apapun lah. Ya termasuk mungkin bagi orang lihat kalau jadi HR itu rata-rata itu psikologi. Ya enggak juga, ternyata dari sosiologi pun juga bisa gitu. Mungkin itu sih. Kenapa aku pilih jurusan sosiologi? Jadi sosiologi itu pilihan pertama ya guys, nggak kedua, nggak ketiga, dan keempat. Sosiologi pilihan pertama karena sebenarnya alasan pertamanya karena di SMA nilai sosiologiku bagus sih, itu alasan pertama. Yang kedua karena aku antisosial dulunya, jadi pengen masuk tuh awalnya karena itu, pengen bersosialisasi, pengen berbaur. Itu alasan pertama dan keduanya. Wah, itu pertanyaan yang agak sulit. Ya, kalau memilih sosiologi itu ya dulu sih gara-gara dulu karena aku seneng sama gurunya, gimana dia jelasin ya. Walaupun kalau dari pengalaman nyatanya memang agak membosankan, tapi bagi menurutku tuh menarik karena sosok guru yang mengajarku tuh dia punya banyak sekali ilmu, terus banyak sekali pengetahuan yang ya dia dapatkan, terus dia tekun gitu loh. Dan kalau menurutku sih dari situ aku bisa kayak belajar gimana sih caranya untuk bertekun, mendapatkan banyak pengetahuan, dan akhirnya bisa terkumpul, mengakumulasi pengetahuan itu bisa jadi ilmu lebih mendalam lagi, dan ya nanti bisa istilahnya aku bisa berguna lah bagi masyarakat. Kenapa aku pilih sosiologi? Ya karena mungkin kepo awalnya. Jadi sebenarnya dulu saya tuh pengennya psikologi, cuman kenapa pilih sosiologi? Ya karena kayaknya yaudah mirip-mirip sama psikologi, tapi ternyata beda. Ya walaupun ketika kita menganalisa sesuatu masalah itu menggunakan berbagai perspektif termasuk psikologi dan sosiologi, tapi ternyata sosiologi itu lebih kompleks gitu, lebih lengkap, ya menyeluruh gitu, nggak cuman dari apa yang terlihat, dari yang nggak terlihat pun juga kita analisis hal itu. Jadi kemungkinan ya mungkin di sana ketertarikan saya, tapi kenapa lebih jelasnya lagi ya karena saya memilih sosiologi karena ya kampusnya sih ya gitu. Jadi saya memang belum waktu itu belum belum mencari tahu tentang universitas. Ternyata di sini tuh nggak ada psikologi, hanya ada sosiologi. Ya udahlah sosiologi aja gitu. Terus saya juga lihat ternyata kurikulum
di sosiologi yang saya tempati sekarang itu ya juga mempelajari hal lain kayak manajemen, terus kayak psikologi sosial. Jadi ya kompleks gitu. Yang aku pelajari dari sosiologi banyak, tapi salah satunya cara berpandang. Jadi dulu itu aku sering memandang suatu masalah dari satu perspektif aja. Jadi kayak misalnya aku punya teman terus aku berantem, dan itu kayak aku menyalahi dia gitu loh, tapi tanpa memandang situasi dia gimana di belakangnya. Jadi belajar nggak cuma 1-2 pandangan, tapi lebih dari 2 pandangan, dan ngelihat setiap masalah-masalah sosial itu kayak mencoba peka di dalam pelajaran sosiologi ya kan, kita katanya harus peka sama problem sosial, terus kita juga membantu. Banyak sih, salah satunya itu. Ya kalau dari mungkin dari memang fondasinya kita belajar soal interaksi, ya nanti bagaimana kita meneliti masyarakat itu ya seperti yang aku bilang tadi, bagaimana yang adanya ya seperti itu kita belajar gitu, nggak melulu soal apa yang harus dilakukan, apa yang harus terjadi, apa yang harus itu mungkin kita hindari. Tapi ya selain itu kita juga belajar ya tadi seperti aku bilang, kalau misalkan tertarik sama bisnis, bagaimana menciptakan suatu usaha bisnis yang lebih merakyat, yang lebih pro sama masyarakat. Terus juga bagaimana kalau misalkan kita berkecimpung ke dunia media tuh, bagaimana sih kayak organisasi media itu bisa lebih punya kita kan juga belajar bagaimana pengorganisasian itu ya, kita masuk ke semua lini sih, manajemen bisa, terus tadi media juga bisa, terus juga bisnis pun bisa. Terus ya kalau misalkan lebih-lebih lagi ya karena agak mungkin sosiologi karena tetangga sama filsafat, jadi kita juga hampir belajar filsafat, dan itu ya jadi fondasi dasar buat kita gitu sih dalam belajar. Yang saya pelajari banyak. Bisa apa aja ya, makanya dari statistik kan, yang mungkin nggak semua prodi itu ada statistik gitu. Termasuk ilmu komunikasi pun tidak mempelajari statistik secara katam gitu loh. Kayak yang saya pelajari dari statistik 1 sampai statistik 2, terus belajar psikologi sosial, terus belajar kebijakan sosial dan manajemen, belajar sosiologi pariwisata. Itu kan suatu hal yang menurut saya ya nggak pernah terpikirkan sebelum saya masuk perkuliahan. Tapi ketika di perkuliahan, hal itu ya ada dipelajari gitu. Jadi memang banyak gitu, kayak saya mungkin lebih fokusnya ke sosiologi bisnis, dan mungkin ya taunya dulu bisnisnya ya cuman di ekonomi kan, tapi ternyata enggak, di sosiologi pun juga ada bisnis, dan malah dampaknya itu lebih besar ke arah sosial, karena kan kehidupan kita tuh nggak cuma soal uang, tapi juga kehidupan keberlanjutan ya soal sosial gitu. Ya kalau kita banyak uang tapi kehidupan kita nggak ada sosialnya dengan orang kan juga percuma gitu. Sosiologi tuh kerjanya apa sih? Sosiologi tuh ngapain sih? Belajar apa sih? Sosiologi itu cuman bisa jadi guru kan? Cuman jadi dosen kan? Atau itu sih yang sering aku banyak dapetin dari lingkungan sekitar. Bahkan udah beribu-ribu kali aku ditanya sosiologi tuh ngapain. Itu kayak udah pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh lingkungan sekitarku. Yang paling banyak dirasakan itu aku rasa sih tentang bagaimana prospek ke depannya. Karena mungkin kalau masuk sosiologi itu bakal ditanya, besok jadi apa nih? Loh, besok sosiologi mau ngapain nih? Nah, mungkin itu yang bisa dikatakan jadi beban psikologis awal ketika mau masuk sosiologi. Dan karena ilmunya tuh bukan ilmu terapan ya dalam sosiologi itu, jadi ilmu pasti ya akan ya meluas banget, tapi pada akhirnya kita juga tahu kok bagaimana nantinya
karena kita sudah belajar punya ya istilahnya punya genggaman pegangan gitu loh, pegangan ilmu, dan mungkin kita pada akhirnya nanti bisa bisa membuktikan gitu loh bahwa sosiologi berguna betul buat masyarakat ya, karena ilmu itu didasari oleh masyarakat sendiri. Jadi ya akhirnya balik lagi, kita mungkin kalau berhasil nanti kita bisa menjawab itu. Kalau lingkungan sekitar saya memandang sosiologi itu belajar apa sih, ngapain sih, bisa jadi apa sih, itu termasuk mama saya dulu bilang tuh ngapain sih gitu, terus teman-teman yang lain kira-kira nanti setelah lulus jadi apa. Nah itu yang banyak yang belum diketahui oleh orang tentang sosiologi, padahal ya sosiologi itu banyak, bisa jadi apapun gitu, karena di mana-mana ada gitu sosialnya. Ya, terima kasih kawan-kawan sosios yang sudah hadir dan mengajak diskusi tentang apa itu sosiologi. Secara etimologi, sosiologi terdiri dari dua kata kunci. Pertama adalah sosios, masyarakat. Kedua adalah logos, ilmu pengetahuan. Jadi secara sederhana, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan mengenai masyarakat. Lebih rinci, masyarakat dilihat dari sisi mana? Nah, itu bertingkat. Sejak dari individu atau orangnya, dari interaksi antar individu, dari kelompok, dari komunitas, masyarakat secara luas, bahkan sampai tingkat negara internasional. Jadi mulai dari skop paling kecil sampai yang paling besar. Nah, lalu di dalamnya itu yang dipelajari banyak hal sebenarnya. Aspek masyarakat kan banyak ya. Ada sosiologi ekonomi, sosiologi pariwisata, sosiologi media, sosiologi budaya, kemudian sosiologi bencana, pengelolaan sumber daya alam. Jadi ada beragam aspek dari masyarakat yang dipelajari. Jadi kemudian sosiologi itu ilmu yang sangat luas yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa mau mengambil spesialisasi pada aspek yang mana untuk pendalaman. Sosiologi di Universitas Atmajaya Yogyakarta lebih memberikan penekanan pada sosiologi media dan sosiologi bisnis. Meskipun media dan bisnis juga punya kaitan-kaitan dengan hal yang lain, maka banyak mata pelajaran juga diberikan untuk mendukung itu. Seperti misalnya tentang ilmu politik, kemudian ilmu budaya, kemudian tentang lingkungan hidup, ya, pariwisata. Jadi bisnis dan media itu kadang blended ya. Contoh misalnya kalau orang menekuni sosiologi pariwisata, itu ada aspek media, ada aspek bisnis misalnya. Jadi kemudian sosiologi itu memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan dirinya akan mengambil angle yang mana dalam mempelajari masyarakat. Nah, kemudian prospeknya seperti apa untuk pekerjaan? Kalau dilihat dari dua hal ya, yang pertama itu dari apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan pasca selesai dari Atmajaya. Yang kedua itu apa yang kita bisa lihat dari apa yang seharusnya bisa dikerjakan oleh jurusan sosiologi. Kita bisa melihat yang pertama dari para lulusan yang sudah bekerja. Pertama ada yang jadi jurnalis, jadi wartawan, jadi researcher, jadi peneliti, jadi dosen, kemudian menjadi pebisnis ya, ada usaha sendiri. Kemudian ada yang bekerja di dunia pendidikan, ada yang menjadi guru di SMA Gonzaga di Jakarta atau di tempat lain, ada jadi dosen di tempat lain ya, di Papua misalnya, dunia pendidikan. Kemudian ada yang melanjutkan studi lanjut untuk persiapkan penggabungan sosiologi dan ilmu yang lain. Ada yang sedang kuliah di Universitas Sumatera Utara misalnya. Ada yang masuk di industri-industri kreatif misalnya. Ada di Bali, ada di Yogyakarta. Jadi lapangan pekerjaan ya sangat tergantung dari minat masing-masing orang. Maka ada slogan with sociology you can be everywhere. Dengan sosiologi kamu bisa ada di mana saja.
Jadi menurut saya yang menjadi penting tergantung minat teman-teman sekalian ingin menekuni hal apa dari sisi masyarakat, tekuni di situ. Nah sekarang itu memiliki peluang yang besar dengan program dari kementerian itu disebut dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi ada kesempatan tiga semester bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lintas prodi dan bahkan lintas kampus. Untuk yang pertama, satu semester yang lintas prodi ini, kawan-kawan sosiologi bisa mengambil mata kuliah di prodi-prodi lain. Jadi misalnya Mas Petra ini menginginkan lebih menekuni tentang sosiologi lingkungan misalnya, maka dia bisa mengambil mata kuliah hukum lingkungan. Kemudian kalau lingkungan terutama hutan ya banyak menggunakan masyarakat adat sebagai salah satu pamangku kepentingan, maka bisa juga belajar hukum adat. Di teknobiologi bisa mengambil mata kuliah tentang konservasi alam, tentang ekosistem. Nanti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa mengambil studi tentang microfinance, yaitu usaha-usaha mikro, karena seringkali juga dunia lingkungan itu di daerah pedalaman juga mendapatkan pengusaha-pengusaha mikro yang menggunakan sumber daya alam setempat untuk berusaha misalnya. Jadi ada kesempatan untuk memperkaya diri dengan ilmu-ilmu lain. Kemudian satu semester bisa mengambil mata kuliah dari kampus lain yang sesuai dengan ilmunya. Misalnya mengambil sosiologi di kampus lain. Beberapa waktu lalu juga pernah ada, misalnya seperti Gunawan Anggun mengambil mata kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung. Sistem online memudahkan tanpa harus hadir di Bandung bisa mengambil mata kuliah di sana. Dan sebaliknya beberapa kawan dari kampus lain mengambil di Atmajaya di bawah program NUNI. Jadi satu semester bisa mengambil mata kuliah dari kampus lain. Nah selain itu bisa juga dikombinasikan dengan magang atau melakukan internship di lembaga-lembaga lain di luar kampus. Jadi satu semester itu di luar kampus ya. Bisa kampus lain, bisa kombinasi dengan lembaga-lembaga di luar kampus, termasuk lembaga bisnis, lembaga media, tergantung dari jaringan atau keinginan yang dimiliki. Nah, nanti semester terakhir itu bisa melakukan studi mandiri, bisa kerjasama dengan dosen, bisa juga sendiri untuk mendalami. Nah, sebagai ilustrasi misalnya untuk mata kuliah praktek penelitian sosial misalnya, kemarin juga coba untuk dirancang kalau sungguh-sungguh bisa diperdalam, maka itu juga bisa memperpendek masa studi. Jadi dari tugas mata kuliah bisa dilanjutkan untuk pengkayaan dengan mengambil mata kuliah di kampus lain atau kampus sendiri lintas prodi. Kemudian internship-nya juga berkaitan dengan praktek penelitian sosial itu. Sehingga kemudian lulusnya bisa selesai misalnya 4 tahun. Akhirnya di sosiologi ini orang ditantang. Dia ingin apa, dia mempersiapkan diri melakukan apa saja. Karena sosiologi memberikan banyak peluang itu. Nah itu kira-kira spektra apa ya, secara gambaran besar itu ya yang bisa dilakukan. Kalau dari pengalaman lain, bukan dari teman-teman mahasiswa yang sudah pada lulus, bisa juga sebenarnya sosiolog itu bisa menjadi analis sosial, bisa juga menjadi surveyor. Ada yang bekerja di misalnya lembaga survei Indonesia LSI, menjadi surveyor di sana dengan menggunakan analisis data kuantitatif. Jadi yang kuat di survei kuantitatif bisa kerja di lembaga survei. Bahkan ada yang bisa juga memperkaya kemampuan diri lalu mendirikan lembaga sendiri secara mandiri. Telah belajar di lembaga-lembaga survei yang sudah lama. Saya pernah mengikuti kawan sosiologi dan lulus Made namanya di Bali. Dia pernah di LSI lalu pulang ke Bali. Ketika ada pilkada, dia jadi konsultan untuk para caleg itu tentang bagaimana menangani kontestasi. Jadi kemudian peluang pekerjaan sebenarnya bisa sangat beragam. Itu Mas.
pesan saya mungkin, tapi sebenarnya saya juga terima kasih sudah bisa berbicara di sini juga kan, dan mungkin pesan saya adalah Sosius lebih maju lagi, Sosius lebih jaya lagi, dan Sosius bisa dikenal lagi mungkin, dan bukan hanya di kampus ini aja, dan di berbagai kampus, dan dari berbagai daerah bisa mengenal juga Atmajaya ini melalui Sosius ini. Semoga Sosius bisa lebih maju lagi dan go internasional. Yeay! Pesan-pesan buat Sosius, pesan saya semoga Sosius itu lebih bisa menyuarakan permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, kesan-pesan untuk Sosius, karena aku juga warga Sosius, jadi aku sangat bersyukur bisa bergabung di komunitas KPKS Sosius ini. Terus pesannya ke depannya semoga Sosius lebih maju lagi, lebih berkomunikasi lagi bersama para anggota. Solidnya makin lah pokoknya. Sukses buat Sosius. Bye bye. Sosius ya, karena mungkin sebuah media yang cukup baru ya, umurnya 2016, jadi ya mungkin masih terhitung baru untuk sebuah media, tetapi menjadi sebuah corong media di kampus itu sudah cukup baik. Dan kalau saya sih pesan untuk Sosius ini ya meningkatkan lagi gimana ya, tidak hanya kita jurnalisme semata, tetapi juga bagaimana membawa teori-teori ilmu-ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan kita itu menjadi semakin nyata dengan adanya lewat jurnalisme ini. Dan semoga kedepannya Sosius bisa lebih mengembangkan lagi berbagai macam analisisnya, bisa lebih tajam lagi. Itu sih kalau menurutku. Semangat terus buat Sosius. Kesan dan pesan, kalau dari aku ya, semoga Sosius tetap jadi organisasi komunitas yang bisa menjembatani antara mahasiswa dan masyarakat, dan juga bisa jadi tempat belajar bagi orang-orang lain di luar sana. Terutama Sosius kan ada di FISIP Atmajaya tuh. Kan banyak juga ternyata yang belum tahu Sosius itu apa. Ya, semoga harapannya Sosius tetap tumbuh, terus berkembang, terus bisa jadi organisasi yang wow gitu, yang beda dari yang lain. Maksudnya kalau organisasi yang biasa aja ya udah jalani proker terus kayak gini. Tapi di Sosius itu beda karena ya mengambil teori-teori ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan diimplementasikan di dalam setiap kegiatan yang dilakukan Sosius. Nah, semoga itu tetap terus berlanjut sampai generasi kapanpun. Semangat. Saya kira Sosius itu sebagai sebuah kelompok yang menekuni media ya, entah elektronik, audiovisual maupun nanti teks, itu bisa menjadi jembatan antara dunia real di masyarakat dengan dunia kampus. Maksudnya begini, jadi misalnya ada dosen punya pengabdian penelitian, bisa bersama dengan Sosius untuk didokumentasikan, sehingga kemudian Sosius bisa mengambil angle-angle tertentu sebagai bagian dari upaya membantu kawan-kawan di kampus masyarakatnya seperti apa sih secara audiovisual. Kemudian yang lain, untuk mata-mata kuliah yang susah dan tidak semua bisa terdokumentasikan di MS Team misalnya, bisa membuat kerjasama dengan HMPS. Misalnya buat kelompok-kelompok kecil, mata-mata kuliah yang susah apa saja, buat checklist. Mata pelajaran ini yang jadi problem, topik apa saja. Terus buat bank soal saya pernah keluar apa saja. Nanti dicek mana yang nggak bisa, mana yang bisa. Lah, kemudian bisa mengundang dosen untuk membedah materi-materi yang susah itu, lalu dibuat acara seperti ini misalnya.
visual, diambil gambarnya, terus itu untuk membantu para mahasiswa yang kesulitan mempelajari tentang sosiologi. Bisa juga membuat semacam agenda terstruktur. Kalau orang belajar itu kan sebenarnya 4 hal ya di sosiologi. Pertama harus tahu tentang teori. Mulai dari pengantar sosiologi, teori sosiologi klasik, modern, posmo, itu semua teori. Yang kedua tentang metode. Dari pengantar sosiologi, metode penelitian sosial, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, kemudian survei, riset pasar, kemudian analisis data komputer, ya, statistik 1, statistik 2, nah, misalnya itu satu set semua tentang metode itu bisa juga menjadi paham. Itu yang bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga itu mata kuliah yang berkaitan dengan pengayaan materi. Jadi hal-hal yang informatif seperti misalnya mata kuliah pariwisata, sosiologi budaya, studi gender itu kan lebih memberikan informasi sebenarnya. Terus yang keempat tentang tugas akhir, tentang bagaimana penulisan paper, kemudian bagaimana praktek penelitian, bagaimana berlapor internship, bagaimana buat skripsi itu satu sendiri. Nah, sosius bisa menjembatani, membuat agenda program. Teori apa yang paling susah, topik apa, itu bisa dibuat diskusi lebih dalam. Kadang-kadang di kelas 2 jam kan nggak cukup. Nah, lalu itu nanti didokumentasikan oleh visual untuk membantu bukan hanya kampus sosiologi di Atmajaya, bisa juga kampus sosiologi kampus-kampus lain diupload di YouTube misalnya. Kemudian juga untuk mata kuliah metode, kemudian mata kuliah yang pengayaan ya, lalu penulisan akademik. Saya kira 4 hal